Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bini'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anam Sayyidina Muhammad Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Bersyukur kita ikhwani rahimakumullah dengan diberikannya kita sehat wal afiyah dalam keadaan iman dan Islam, dan dijadikannya sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mati dalam keadaan beriman, husnul khotimah. Mengenai perkara hidup di dunia. Hidup di dunia dan akhirat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya akhirat itu adalah yang paling utama. Mencintai akhirat bukanlah meninggalkan dunia sama sekali, akan tetapi berusaha untuk memprioritaskan akhirat sebagai prioritasnya. Seorang hamba hendaknya memprioritaskan akhirat sebagai prioritasnya hidup di dunia ini. Hidup di dunia ada 4 perkara yang tidak pernah kita pasti terjalani 4 perkara tersebut. Yang pertama adalah nikmat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikannya nikmat yang paling besar, yang amat besar, yaitu diberikannya kita nikmat iman dan Islam. Ini adalah a'zamun ni'mah, sepaling besar nikmat. Yang kedua adalah bala. Bala pun kita tidak pernah lepas hidup di dunia ini daripada bala. Dengan bala hendaknya kita bersyukur. Dengan nikmat dengan nikmat tentunya kita harus bersyukur. Adapun dengan bala kita harus bersabar. Sabar itu kata-katanya singkat, akan tetapi mempraktekannya barangkali itu susah. Karena pahala orang sabar itu berlipat ganda pahalanya. Yang ketiga yang pasti kita melewatinya yaitu adalah pahala. Kita bersyukur jadi umat Nabi Muhammad. Segala perkara-perkara, amal-amal ibadah kita banyak yang barangkali kita lihat ringan, akan tetapi di dalam perkara tersebut mengandung pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh orang yang sembahyang, orang yang sholat itu dapat pahala. Akan tetapi ketika orang yang sembahyang dengan berjamaah dilipatkan gandanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam suatu riwayat bahwasanya gandanya melebihi daripada 27 derajat orang yang sembahyang berjamaah lawan orang yang kada berjamaah. Contoh lagi perkara yang barangkali ringan untuk kita kerjakan, namun di situ mengandung daripada pahalanya, yaitu adalah bersiwak. Siwak itu rukhsah, itu mudah. Memang kalaunya kita bersiwak itu, kalau kita belajar siwak, sekalipun dengan kain yang kasar cukup. Akan tetapi apabila kita menggunakannya dengan kayu arak, itulah afdhalus siwak. Nah, siwak itu adalah yang paling afdal adalah dengan kayu arak. Kemudian dalam kita belajar lagi adalah dengan kayu zaitun. Ada lagi dengan kayu kurma. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhir hayat hidup beliau, sidin menggunakan siwak sebelum sakaratul maut beliau. Nah, mudah-mudahan kita menggawi sunnah-sunnah yang barangkali ringan dikerjakan namun mempunyai pahala yang amat besar. Kemudian yang terakhir yaitu dosa. Dosa kita ini pasti tegawi. Ngarannya di dunia pasti bisa tegawi dosa. Yang pertama tadi kita ulang, yang pertama adalah nikmat. Yang kedua adalah bala. Yang ketiga adalah pahala. Yang keempat adalah
dosa. Nah, dosa keempat itu kita pasti terjalani hidup di dunia ini. Nah, yang pertama tadi kita mengenai nikmat dengan cara kita bersyukur, bala dengan bersabar, pahala mudah-mudahan tetap ditetapkan pahalanya, karena pahala ini bisa aja hilang. Kawa menggawi pahala barangkali menetapkan pahalanya supaya tetap aja. Nah, itu bisa lebih berat lagi. Yang keempat adalah tadi dosa. Dosa mudah-mudahan segala dosa-dosa kita yang kita gawi Allah Ta'ala ampuni. Amin. Karena kita ini bukanlah nabi, apalagi bukanlah wali, bukan maksum, bukan mahfuz. Pasti bisa tagawi dosa. Hanyar bebinian lewat hendak huhut ya. Nah, ya. Ada di antara Allah ada di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Kautsar, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka di situ kita disuruh untuk sembahyang, salat. Li rabbika wanhar, dan menyembelihlah. Berarti situ ada salat dan sedekah. Nah, ini adalah amaliyah kita untuk ada horizontal, ada apa? Vertikal. Ada horizontal, ada vertikal. Ada hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala, ada hubungan kita sesama makhluk. Sesama makhluk kita dengan cara wanhar, bersedekah. Bersedekah itu menghimungi. Bahkan ada ulama menyebutkan bahwasanya, wahai kalian, apabila kalian hendak Allah Ta'ala marahi, ternyata apa jawabannya? Dengan cara bersedekah. Bahkan Nabi SAW menyebutkan, as-sadaqatu tatfa'u ghadabur rabb. Sedekah itu dapat memadamkan api kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat. Nah, salat itu adalah hubungan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat kita perbaiki kembali ya. Karena apabila salat kita baik, niscaya perkara-perkara dunia pun akan baik. Barangkali apabila perkara-perkara dunia kita susah, barangkali salat kita belum beres juga. Nah, mudah-mudahan kita dapat membagusinya. Nah, itulah. Dan di situ tadi salat. Banyak orang yang ada sekarang meremehkan sembahyang. Kita lihat dalam suatu riwayat bahwasanya Nabi SAW beliau sampai bengkak kaki beliau karena salat. Supaya itu adalah kata beliau syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur itu adalah menggunakan sesuatu yang diciptakan bagi yang diciptakannya. Lima khuliqah lah. Untuk apa yang ia diciptakan? Mata untuk apa diciptakan? Muntung untuk apa diciptakan? Telinga untuk apa diciptakan? Muntung ini ada juga sedekahnya. Bahkan disebutkan at-tabassum fi wajhi akhika sadaqatun. Senyum ringan, hanya melebarkan pipi aja, melebarkan mulut aja, barangkali itu dapat menyenangkan hati saudara engkau, karena senyum itu termasuk daripada sedekah. Nah, tapi ingatkan, senyumnya kepada siapa? Kalaunya sama cewek, sama bebinian ya, hanya lewat bebinian disenyumi, ulun bersedekah lawan binian ya. Atau ada santriyah ya, santriyah disenyuminya, ulun hendak bersedekah nanya. Anu beluman kau bersedekah duit barang ai bersedekah senyum barang. Oh, ya. Tapi ingatkan sedekah. Kalau kita sama perempuan, sama bebinian, itu adabnya bukan kita senyumi, akan tetapi ghaddul basar. Kita menundukkan pandangan kita terhadap babinian itu, bukan kita menyenyuminya. Ya. Kemudian terakhir saya tutup hari ini, malam ini dengan sebuah kata-kata daripada kitab Ta'limul Muta'allim. Seyogianya para penuntut ilmu itu bahwa bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmunya. Karena manjadda wajada. Seorang penuntut ilmu pun harus sabar juga. Karena harus berpisah dengan sesuatu yang ia cintai. Dan mulazamah terhadap apa yang ia kehendaki.
mulazamatul matlub wa mufaraqatul mahbub. Kita tinggalkan perkara-perkara yang membuat penghalang daripada ilmu kita. Nah, itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita dan memuliakan kita. Semoga kita dalam nikmat kita kawa bersyukur, di dalam bala kita kawa bersabar, di dalam pahala kita kawa tetap pahala kita, kemudian di dalam dosa kita diampuni segala dosa-dosa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Maulana Muhammad wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma zidna 'ilman wa aqlan wa imanan wa hilman wa hikmatan wa mahabatan wa husna khuluqin wa fahman wa zakaan ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin.